1. Sebutkan benar atau salah pernyataan di bawah ini serta buatlah alasan dan contoh gambar serta ukurannya. Ini contoh, kalau contoh berarti Ibu yang menjelaskan. 1. Semua segi 4 adalah sama bentuk. Apakah semua segi 4 bentuknya sama? Coba. Yang kedua, semua persegi panjang adalah sebangun. Apakah iya? Yang ketiga, semua persegi adalah sebangun. Yang keempat, semua jajar genjang adalah sama bentuk. Yang kelima, semua belah ketupat adalah sebangun. Ini bentuknya pertanyaan semua ya nak, dan itu harus dibuktikan, jadi bukan kalimat berita. Yang keenam, semua trapesium adalah sebangun. Yang ketujuh, semua segitiga adalah sebangun. Apakah benar? Yang kedelapan, semua segitiga sama kaki. Apakah sebangun? Yang kesembilan, semua segitiga sama sisi. Apakah sebangun? Dan 10, semua lingkaran adalah sebangun. Sekarang kita jawab. Pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Jawabannya salah. Kenapa? Karena tidak semua segi 4 itu bentuknya sama. Nah, kalian itu konsepnya mungkin segi 4 itu cuma ada persegi dan persegi panjang. Tidak ya, kita harus kembali lagi ke kelas 8 bahwa, atau ke SD mungkin, segi 4 itu terdiri dari bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan jajar genjang. Itu merupakan bentuk dari segi 4. Nah, kita bisa lihat sudutnya, sudut yang seletak tidak sama besar. Nah, kalau persegi ini kan sudutnya 90 derajat, sementara trapesium kan lancip ya, tidak 90 derajat. Makanya semua segi 4 tidak sama bentuk. Yang kedua, semua persegi panjang adalah sebangun. Katanya jawabannya salah. Why? Syarat sebangun itu selain sudutnya sama, ini sudutnya sudah sama semua ya, sudah 90 derajat. Tetapi perbandingannya tidak sama. Nah, dikatakan di sini sisi seletak tidak mempunyai perbandingan yang sama. Yang ini sama-sama 2, tapi kesininya 6 dan 14. Itu tidak sebanding gitu ya. Yang ketiga, semua persegi adalah sebangun. Benar. Kenapa? Karena perbandingannya sama. Sudutnya memenuhi ya, sama-sama 90 derajat semuanya. Kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Yang berdiri atau yang vertikal, berbanding yang vertikal antara sebelah kiri dan sebelah kanan, 3:5. Nah, yang horizontal pun perbandingannya sama, 3:5. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua persegi itu sebangun. Next, semua jajar genjang, maaf ini typo ya, harusnya jajar genjang, adalah sama bentuk. Jawabannya salah. Nah, kita lihat kalau sama bentuk itu syaratnya sudutnya harus sama. Sementara ini titik sudut yang seletak tidak sama besar. Yang kelima, semua belah ketupat adalah sebangun. Salah. Kenapa? Sudut yang seletak tidak sama. Jadi perkara walaupun panjangnya sama, tetapi sudutnya tidak sama, itu tidak bisa dikatakan sebangun. Gitu ya. Jadi kalau sebangun itu syaratnya justru sudutnya harus sama. Yang keenam, semua trapesium adalah sebangun. Nah, jawabannya salah. Kenapa? Karena trapesium itu ada 2. Ada trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Sudutnya tidak sama besar. Nah, yang sini lancip, yang ini 90 derajat. Yang ketujuh, semua segitiga adalah sebangun. Jawabannya salah. Balik lagi. Segitiga itu ada 3 jenis, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga sembarang. Maaf, bukan 3 berarti 4. Next. Yang kedelapan, semua segitiga sama kaki adalah sebangun juga salah. Why? Karena kalau sebangun itu balik lagi, sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Sementara ini sama kaki, tetapi sudutnya berbeda. Sekarang yang ke-9, semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Maka jawabannya benar. Why? Ya, itu balik lagi ya. Kalau yang tadi adalah persegi, ini segitiga sama sisi.
Kalau kita bandingin yang sebelah kiri dengan yang sebelah kiri, bandingannya 3:6. Kanan juga sama 3:6, yang bawah juga sama 3:6. Ibu, tapi kok di sini 1:2? 3:6 itu disederhanakan lagi. Kalau perbandingan itu, Nak, disederhanakan sampai yang terkecil, yaitu 1:6. Seperti itu. Nah, sekarang yang ke-10, semua lingkaran adalah sebangun. Ini jelas. Mau lingkarannya diperbesar atau diperkecil, selama dia bentuknya sama dan jari-jarinya perbandingannya sama, maka dia sebangun. Tapi kalau yang satu bentuknya lingkaran, yang satu bentuknya elips, maka itu tidak dikatakan sebangun. Nah, sekarang ada contoh kedua. Pada gambar segi 4 di bawah ini, manakah yang sama bentuknya? Yang sama bentuknya jelas gambar nomor 1, 3, dan 4. Karena mereka adalah persegi panjang. Sementara untuk gambar nomor 2, ya, ini gambar nomor 2 ini adalah jajar genjang. Kalau 1, 3, 4 itu persegi panjang. Pertanyaan lanjutannya, dari gambar 1, 3, 4, tentukan gambar yang sebangun. Nah, kalau sebangun itu syaratnya sudutnya harus sama. Nah, ini sudutnya sudah sama semua, yaitu 90 derajat. Kemudian syarat kedua, perbandingannya harus sama. Sekarang kita lihat. Antara gambar 1 dengan gambar 3, apakah perbandingan sisinya sama? Yang atas banding yang atas, 10:9. Apakah sama dengan 6:5? Tidak. Nah, berarti yang sama yang mana nih? Yang sama itu yang nomor 1 dan nomor 4. 10:5 dan 6:3. Ini kalau disederhanakan 2:1. Ya kan, 10:5 kalau disederhanakan jadi 2:1. 6:3 kalau disederhanakan 2:1. Berarti gambar yang sebangun adalah nomor 1 dan nomor 4. Gitu. Nah, next. Di sini ada contoh ketiga. Apakah segitiga di bawah ini sebangun? Tadi balik lagi. Kalau sebangun berarti perbandingannya sama. Kita bisa lihat di sini 7, 21. 21 berapa kalinya dari 7? 3 kali. Nah, 30 ke 10. 3 kali juga. Nah, berarti untuk mencari nilai OM, 15, OM-nya berapa nih? Berarti 3 kali lipat dari 15. Coba ya. Ibu menggunakan pulpen di sini. Oke. Kita lihat di sini berarti kalau di sini 7, di sini 21, 10, 30, maka 15 kali 3 juga ya. Berarti 15 kali 3 itu 45. Nah, itu pertanyaannya. Jadi tentukan nilai OM. Kalau nilai OM berarti caranya gini. Sebelah kiri dengan sebelah kiri berarti 7:21. Sama dengan 1/3. 3 kali lipatnya ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat ini, biar gampang, jadi 1/3 sama dengan 15/X. Gitu. Habis itu diapakan? Habis itu dikali silang. X dikali 1, di sini ya. X kali 1 adalah X. Kemudian 3 dikali 15. 3 dikali 15. Berarti X-nya 45. Nah, ini hitungan matematikanya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Next, lanjut contoh soal nomor 4. Perhatikan dua segitiga yang kongruen. Ada kata kongruen di sini, berarti kalau kongruen dia sama persis. Semua ukurannya sama, semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Perhatikan. Yang menghadap ke ini kan ada garis 3 ya. Kalau ada garis 3 berarti sama. Yang menghadap ke sisi BC adalah sudut 35 derajat. Berarti yang menghadap ke garis ketiga juga nih, sisi RP berarti adalah sudut Z. Nah, berarti Z-nya berapa? Karena di sini katanya kongruen, kalau kongruen itu sama besar. Berarti Z-nya juga 35 derajat. Kemudian mana lagi? Nah, di sini nih, yang menghadap ke garis 2 ini adalah sudut 65 derajat.
Nah, kalau yang gambar kiri yang menghadap ke garis kedua ini adalah sudut W. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sudut W itu besarnya 65 derajat. Kemudian yang menghadap ke garis yang ada satu garis atau AC adalah sudut X. Gitu. Nah, kalau di sini sudut apa? Sudut Y. Berapa mereka? Nah, kita harus cari tahu dulu. Kalau di sini dia 65, kita tulis ya, W-nya ini 65. Kalian harus mengingat bahwa konsep sudut dari segitiga itu kalau dijumlah harus 180 derajat. Berarti bisa kita lihat dari segitiga ABC nih ya, dari segitiga ABC kalau kita jumlah 35 derajat ditambah 65 derajat ditambah X ini harus 180 derajat. Kita hitung ini berapa? 35 dengan 65 itu 100 derajat ditambah X sama dengan 180. Berarti X-nya jelas ya, dikurang. Nanti kita dapat X-nya berapa? 80 derajat. Nah, kalau X-nya 80 derajat, berarti Y-nya juga 80 derajat. Semoga bisa dipahami. Next. Nah, contoh soal sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mengerjakan soal latihan. Bisa dibaca, nanti videonya Ibu kirimkan. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis ya. Ada berapa soal? Kita lihat di sini soal nomor 1. Ini pakai konsep perbandingan. Ini kesebangunan. Kemudian soal nomor 2, menentukan lebar sungai. Menentukan lebar sungai ini juga konsep apa tuh? Konsep kesebangunan. Di sini ada kata sebangun gitu ya. Sebentar, Ibu kembalikan dulu ke start point. Nah, ini ada kata sebangun gitu. Kemudian kita bisa lihat lagi. Nah, sebangun ya. Ini sudutnya sama-sama 45 derajat. Ibu, ini sudutnya kan di dalam nih 45 derajat. Sementara yang di sungai ini sudutnya di sebelah sini. Kalau seperti ini kita kembali ke kelas 7 menggunakan konsep sudut yang bertolak belakang. Apa bunyinya? Sudut yang bertolak belakang maka besarnya sama. Jadi kalau di sini 45 derajat, maka di sini pun 45 derajat. Nah, jadi sama kan? Tuh. Gitu ya. Ibu kasih clue-nya, kalian tinggal hitung sendiri. Sekarang soal nomor 1, soal nomor 2, langsung soal nomor 4. Harusnya soal nomor 3 ya. Ini sebagai soal nomor 3, jadi ada 3 soal, Ibu tipe, mohon maaf. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika ABCD sebangun dengan PQRS, maka tentukan panjang QR. Ini kalian bisa lihat gambarnya, yang satu horizontal. Ibu kasih clue ya. Setelah ini kalian pikirkan sendiri bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ini horizontal gambarnya. Nah, yang ini vertikal. Nah, biar bisa dikerjakan maka harus bentuknya sama dulu. Nah, diapain deh gitu. Oke, sampai sini saja materi untuk kesebangunan dan kongruen. Silahkan kalian latihan. Nanti jika sudah ditulis di buku menggunakan cara. Setelah itu di pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya kalian kerjakan dan usaha lebih dahulu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Jelas tadi Ibu banyak kesalahan. Silahkan dipelajarin. Jika dirasa Ibu kurang cepat menjelaskannya, nanti di videonya silahkan menggunakan efek lambat atau boleh diputar berkali-kali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.